Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Amin dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek PPA yang telah saya kerjakan dengan tema Text Preprocessing. Di sini saya membuat suatu aplikasi web yang dapat menampilkan langkah-langkah preprocessing dari teks yang dimasukkan. Saya namai dengan Text Preprocessing Web App. Kemudian ada beberapa library dan framework yang saya gunakan, antara lain NLTK di sini digunakan untuk proses tokenisasi, stopword removal dalam bahasa Inggris, dan stemming dan lemmatization. Kemudian ada PySastrawi. Ini merupakan library NLP khusus untuk bahasa Indonesia. Di proyek ini PySastrawi digunakan untuk proses stopword removal yang bahasa Indonesia dan stemming. Kemudian ada multipass stemmer. Ini merupakan library yang dikhususkan untuk proses stemming dan lemmatization yang berbasis pada algoritma stemming Adrian Asif yang dimodifikasi agar dapat memproses bahasa yang tidak baku. Nah, kemudian ada Flash ini saya gunakan untuk membuat webnya menggunakan Python. Kemudian Tailwind ini merupakan framework CSS untuk styling web, dan yang terakhir ada Flowbyte. Ini merupakan plugin berbasis Tailwind untuk mempercepat proses pembuatan web. Kemudian Nah, berikut ini adalah tampilannya. Ini merupakan tampilan awal web. Dalam web ini terdapat dua tema. Yang pertama tema terang, yaitu ini, dan kemudian ada tema gelap. Nah, selanjutnya di sini pengguna dapat menginputkan teks, kemudian memilih bahasa dan stemmer dan lemmatization yang akan digunakan. Pilihan bahasa di sini akan mempengaruhi proses filtering atau stopword removal dan mempengaruhi pilihan stemmer yang dapat digunakan. Nah, ketika sudah memilih, tekan tombol preprocess untuk melakukan prosesnya. Nah, berikut adalah tampilan hasil preprocessing. Yang pertama ini ada scaffolding. Di scaffolding ini semua huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil. Lalu yang kedua ada tokenisasi. Ini adalah proses untuk memisah kalimat ke dalam kata-kata pencucinya. Dan di sini juga ada penghilangan tanda baca dan angka. Selanjutnya ini ada filtering, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak penting sesuai dengan bahasa yang dipilih. Misal bahasa Indonesia, maka kata yang tidak penting dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maka bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu stemming dan lemmatization, yaitu mengubah kata ke dalam bentuk kata dasarnya. Ini juga sesuai dengan stemmer dan lemmatizer yang dipilih. Kemudian berikut adalah demo aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Ini terdapat dua tema, gelap dan terang, gitu. Nah, misalkan di sini saya tadi sudah ngopi teksnya. Teksnya seperti ini. Tergabung dengan Twitter sekarang, ada akun atau ini. Nah, kemudian karena ini menggunakan bahasa Indonesia, maka dipilih dengan bahasa Indonesia. Dan untuk stemmernya, multi stemmer ini bagus untuk kata-kata yang misal ada kata yang yang tidak baku, dan sastrawi ini untuk yang normalnya gitu. Kita pilih yang multi stemmer misal. Lalu preproses. Nah, hasilnya akan muncul di bawah. Ini scaffolding. Di sini juga terdapat penjelasannya. Kemudian setelah scaffolding ada tokenisasi. Kemudian ada filtering seperti kata dengan ini akan dihapus. Nih, dengan terus kata juga, dengan lagi atau akan dihapus. Kemudian untuk stemming dan lemmatization ini seperti kata ini bergabunglah. Ini akan diubah menjadi kata gabung. Kemudian misalnya saya ambil teks dari bahasa Inggris, misal di sini kalau menggunakan bahasa Indonesia, maka tentu saja hasil preprocessingnya akan kurang dan bahkan tidak ada yang berubah. Nah, maka dari itu gunakan bahasa Inggris dengan memilih stemmer, terserah pilih salah satu, misal Porter.
Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Saat stop boot removal, ini yang bilang akan banyak, tidak seperti saat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, demikian untuk proses demonya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai codingannya. Di sini codingan utama ada di dalam app.py. Di sini terdapat flow utama dari aplikasi. Di sini pertama ada root, kemudian ada index. Nah, jika request pertama itu jika requestnya index atau jika requestnya get atau ini saat tampilan pertama itu muncul atau saat inputnya kosong, maka eh, ini sentence akan dikosongi, berarti nanti termasuk ke proses preprocessing hasil yang di bawah itu akan kosong. Nah, jika tidak, jika ada inputnya, maka yang pertama ini untuk pilihannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian ini untuk mendapatkan kata kalimatnya. Nah, proses pertama itu ada case faulting di sini. Kemudian ada tokenized word. Kemudian ada stop removal dan ada ini stemmer atau limitation, stemming dan limitation. Kemudian data-data ini akan dimasukkan ke indeks HTML. Ini saya menggunakan Flash dengan Jinja Engine di indeksnya. Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai dari util di sini. Util ini merupakan fungsi-fungsi yang saya gunakan untuk mempermudah ini untuk memisahkan antara menu utama atau ini untuk memisahkan antara program utama dengan fungsi-fungsi yang digunakan. Nah, yang pertama ada stop or removal. Di sini saya memakai NLTK dan dari Sastrawi. Nah, jika inputnya bahasa Indonesia, saya akan menggunakan dari Sastrawi. Jika tadi bahasa Inggris, saya akan menggunakan stop word dari NLTK. Kemudian untuk lemmatized dan stem, ini untuk stemming dan limitation. Di sini saya menggunakan yang pertama ada porter, ini porter stemmer, terus ada wordnet, sampai stemmer, Lancaster, Snowball, dan stemmer factory ini dari Sastrawi. Ini sesuai dengan pilihan yang dimasukkan. Kemudian ini adalah untuk mendownload ya korpus yang dibutuhkan, dan indeks HTML ini untuk menampilkan web yang tadi. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.